Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذا العمل صالحا ولوجهك خالصا وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu yang sama-sama kita di masjid yang sama-sama kita cintai, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan majelis ini dan dengan amal saleh kita masing-masing berupa meluangkan waktu untuk mengikuti majelis ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua sehat walafiat, dimudahkan semua urusan hidup kita, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, insya Allah Allah juga kumpulkan kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Waalaikumsalam. Dan mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah sehari-hari kita. Kita pernah membahas kajian fikih ibadah sehari-hari ini dan kemudian terputus beberapa saat, gitu ya. Terputus itu maksudnya kita sisipkan kajian fikih yang lain, gitu ya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan kembali ke kajian fikih ibadah itu, ya.
Dan yang sudah kita lalui ada kitab Thaharah, kitab bersuci. Bagaimana cara bersuci, termasuk air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci sudah kita lewati, termasuk air suci yang mensucikan, tapi juga ada air suci yang tidak mensucikan, seperti air kopi misalnya, air apa lagi Pak? Air teh, air kelapa, dan begitu seterusnya sudah kita lalui. Dan kemudian kita juga telah membahas tentang an-najasah atau hadas dengan khobat, ya. Hadas itu sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah, sedangkan khobat najisnya, gitu ya, najis yang menghalangi kita melakukan ibadah. Itu juga sudah kita bahas, termasuk barang-barang yang termasuk anwa'un najasah, barang-barang atau sesuatu yang dianggap najis, misalnya bangkai atau juga darah, ya, dan juga yang keluar dari dubur dan kubur misalnya, dan begitu seterusnya sudah kita bahas, termasuk cara wudhu, apa yang wajib dibasuh, dikenai air mengenai anggota itu, apa juga yang disunahkan, dan begitu seterusnya, bahkan sampai al-ghusl, mandi wajib juga sudah kita jelaskan, ya, sampai yang terakhir kita masuk pada kitab shalah, bab tentang sholat, ya, apa itu sholat, kemudian rukun-rukun sholat, syarat sah sholat, dan bahkan terakhir kita juga telah membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Itu ya. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan masih pada kitab sholat, ya, masih pada kitab sholat. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mubtilatus sholat wa mufsidatuha, hal-hal yang membatalkan sholat dan merusak sholat. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk kita membahas tentang makruhatus sholat, hal-hal yang dimakruhkan, dan kalau kita lanjutkan lagi juga mudah-mudahan waktunya cukup, kita masuk pada mayubahu fis sholat. Jadi 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian makruhatus sholat, hal-hal yang dimakruhkan, dan al-mubahat, hal-hal yang dimubahkan, dibolehkan dalam sholat kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai dari mubtilatus sholat wa mufsidatuha, apa yang membatalkan sholat kita. Yang pertama yang membatalkan sholat kita adalah at-takallum bi kalamin ajnabi, berkata dengan perkataan yang bukan bagian dari bacaan sholat, atau membaca bacaan yang bukan bagian dari bacaan sholat, atau berkata-kata yang kata-kata itu bukan bagian dari bacaan sholat, meskipun kata-kata itu berbahasa Arab. Ya. Bahkan di sini disebutkan meskipun dia melakukannya amidan dengan sengaja atau bahkan nasian, lupa. Bahkan meskipun dia tahu ataupun tidak tahu. Ini hukum asalnya. Walaupun nanti para ulama kita membahasnya secara terperinci. Kalau misalnya dia membaca bacaan di luar bacaan sholat, atau berkata dengan perkataan yang bukan bagian dari bacaan sholat, karena tidak tahu misalnya, karena tidak tahu, maka mayoritas ulama kita mengatakan tidak membatalkannya. Ya, hal itu berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini bentuknya cerita. Suatu hari ada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, seorang yang baru
masuk Islam, belum banyak tahu tentang hukum-hukum Islam. Sholat berjamaah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam sholat berjamaah itu ada salah satu sahabat yang bersin. Nah, karena dia baru belajar Islam, kalau ada yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarnya mendoakan kan, yarhamukallah gitu ya. Nah, sahabat ini, sahabat yang lain bersin dalam sholatnya Hashim, walaupun tidak ada keterangan dia mengatakan alhamdulillah. Tapi Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini karena masih semangat, belajarnya juga baru gitu ya, tapi belum matang, dia bilang yarhamukallah. Dia bilang gitu dalam sholatnya, yarhamukallah. Setelah mengatakan yarhamukallah, sahabat yang lain melirik kepadanya, melirik. Nah, ketika sahabat yang lain melirik kepadanya, maksudnya adalah jangan ngomong gitu ya, tapi dengan isyarat mata. Kemudian Muawiyah ini justru mengatakan masya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian melihat saya? Jadi dalam salat dia mengatakan yarhamukallah, pas dilirik sama sahabat yang lain, sahabat ini justru protes, kenapa kalian melihat pada ngeliatin saya? Gitu. Falamma ra'aituhum yusammitun. Jadi setelah itu saya tahu maksud mereka melirik itu adalah nyuruh saya jangan berkata-kata dalam salat. Falamma intahas salat, kemudian salat selesai, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Apa kata Rasul? Inna hadhihi salat ini la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh dibaca bacaan selain bacaan sholat. Ya, innama hiya tasbih, tetapi yang dibaca pada sholat adalah tasbih, wa takbir, takbir, kan tasbih subhana rabbiyal a'la, satu lagi subhana rabbiyal azim, itu tasbih. Wa takbir atau bacaan takbir, wa qiraatul Quran atau bacaan Al-Quran. Dari hadis ini para ulama kita sepakat bahwa bacaan, perkataan yang disebut, yang dibacakan dalam sholat yang itu merupakan bukan bacaan sholat, maka membatalkan sholatnya, kecuali kalau orang itu tidak tahu, seperti Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Karena setelah Rasulullah menyampaikan itu, tidak ada keterangan Rasulullah meminta dia untuk mengulangi salatnya. Nah, berarti itu batal hukum asalnya. Tapi karena dia baru belajar, dibiarkan oleh Rasul. Tapi diperingatkan, salat itu tidak boleh dibaca padanya bacaan selain bacaan salat, dikasih tahu. Setelah itu Rasulullah pergi. Nah, kalau itu membatalkan bagi yang sengaja atau yang lupa, atau membatalkan bagi yang tahu ataupun yang tidak tahu, maka Rasulullah akan memerintahkan dia untuk mengulanginya. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulangi, tapi ditegur kesalahannya. Berarti sekali lagi, membaca bacaan selain bacaan sholat, berkata-kata selain bacaan sholat, bagi yang sengaja atau bagi yang sudah tahu melakukannya, maka itu membatalkan sholatnya. Kecuali bagi yang tidak tahu, baru belajar sholat misalnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat kita adalah al-amalul katsir, banyak bergerak. Al-amalul katsir, banyak bergerak ini, alladzi laisa min jinsis sholat, dengan syarat banyak bergerak ini gerak yang bukan gerakan sholat. Ya, pokoknya bukan gerakan sholat, bukan takbiratul ihram, bukan mengangkat tangan, bukan takbiratul intiqal, bukan meletakkan tangan di atas dada atau di atas perut, bukan bagian dari gerakan sholat, tapi dia melakukan gerakan-gerakan itu yang jumlahnya banyak. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan banyak gerakan di luar gerakan sholat, banyak dilakukan? Banyak itu apa ukurannya? Kalau kata Al-Imam An-Nawawi, ya, an-ruju' fihi ilal 'adah fala yadurru ma ya'udduhu an-nasu qalil. Kata Imam An-Nawawi,
yang menjadi rujukan, yang menjadi patokan. Disebut banyak melakukan gerakan selain gerakan sholat, banyak itu adalah kalau secara adat, secara uruf itu dianggap banyak. Gitu ya. Patokannya beliau lebih umum. Ya, bahkan kalau dalam mazhab Syafi'iyah, jika melakukan satu gerakan 3 kali berturut-turut, ya, yang gerakan itu tidak dibutuhkan, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Nah, tetapi di sini diberikan pengecualian, ya, dalam kitab yang kita rujuk kepadanya diberikan pengecualian. Misalnya seseorang yang melakukan gerakan selain gerakan sholat tapi sedikit, seperti kal isyarah biraddis salam. Ada orang yang salam di dalam rumah, nggak tahu kalau dia sedang sholat, kemudian dia mengangkat tangan, menjawab dengan gerakan tangan saja, itu tidak membatalkan. Wa khal'un ni'al, misalnya melepas sendalnya dalam sholat atau menyingkirkan sendal misalnya. Wa raf'ul imamah, mengubah pecinya atau mengubah imamahnya atau mengubah, misalnya ada pakaian yang tidak benar diubah begini, hanya sekedar begitu, itu tidak membatalkan salat kita. Atau labsu thiyabin khafifin, tadi ya, memakai atau melepas bagian dari pakaian kita yang mudah untuk dilepas, gitu ya. Misalnya meletakkan HP, termasuk HP misalnya dikantongin, bunyi. Nah, itu jangan dibiarin. Diambil HP-nya, dimatikan misalnya. Tapi jangan, saya lagi sholat ya, kalau itu batal. Diambil, dimatikan, gitu. Gak usah juga dibaca dulu, ya apa ya, baru dia enggak. Jadi kalau dia bunyi, yang tepat adalah diambil HP kita itu, kemudian dimatikan, ya, sumber bunyinya itu. Kalau bunyi lagi, matikan lagi. Bunyi lagi, matikan lagi. Nah, itu bagian dari yang dibolehkan di dalam sholat, daripada dibiarkan karena akan sangat mengganggu. Ya. Wa hamlu saghirin wa wad'ihi, sholat sambil menggendong anak kecil atau sambil menurunkannya. Ada saatnya dia menggendong, ada saatnya dia menurunkannya. Itu bagian yang dibolehkan. Ya, tidak disebut sebagai gerakan banyak gerak yang di luar gerakan sholat. Wadaf'ul mar, misalnya ada orang yang lewat di depan orang yang sholat, itu kita diperintahkan untuk menghalaunya atau menghalanginya. Nah, itu boleh, dan bahkan itulah perintahnya. Jadi kalau lewat di depan kita yang sedang sholat, jangan dibiarin, tapi kita menghalaunya, gitu ya, memberikan isyarat bahwa tidak boleh melewati orang yang sholat. Nah, itu juga dibolehkan. Ya, wa asbahu dzalik, dan yang semisalnya gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam sholat, maka gerakan itu boleh dan bukan termasuk dalam bab ini al-amalul katsir, banyak bergerak yang itu bukan merupakan gerakan sholat. Yang ketiga, yang membatalkan sholat juga adalah al-aklu wasyurbu amidan aw nasiyan. Saya kira ini sangat jelas. Makan minum sengaja atau lupa, baik sengaja ataupun lupa, itu termasuk makan dan minum, itu termasuk membatalkan puasa, membatalkan sholat, gitu ya. Kecuali jika kita sedang sholat, ada sisaan makanan yang kita tidak, itu sisaannya, sisa itu berarti sedikit ya, yang itu kita tidak bisa mencegahnya, tiba-tiba tertelan. Tapi sisa makanan dari setengah jam yang lalu, 1 jam yang lalu, sisa. Nah, kalau kita menelannya atau ada sisa minuman gitu, barangkali yang masih tersisa, nah, yang kita tidak bisa menghindarinya, itu boleh, tidak membatalkan. Ya, kecuali kalau
ada rendang masih nyangkut satu daging di gigi ujung gitu ya. Ternyata rendangnya masih satu rendang. Kalau itu makasih. Kalau itu membatalkan. Kalau itu bukan sisaannya itu mah ya. Itu sengaja disisain. Al-aklu wasyurbu amidan aw nasyan. Makan ataupun minum sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Allahumma illa idza wujida baina asnadil musalli syai'un qalilun min at-ta'am fabtala'u fadzalika la yubtilu shalah. Kecuali makanan minuman yang tersisa di dalam mulut kita itu bagian dari yang tidak membatalkan salat karena kita tidak bisa menghindar darinya. Yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah at-tahawul 'anil qiblah. Yang membatalkan salat kita juga adalah at-tahawul 'anil qiblah. Pada saat salat ya berpindah kiblat. Ya, pada saat salat berpindah kiblat. Nah, perpindahan salat, perpindahan arah kiblat itu membatalkan salat kita. Ya, misalnya kita sedang salat menghadap sana misalnya ya, menghadap ke sana Allahu Akbar. Kemudian karena sebab-sebab tertentu misalnya, atau misalnya ada yang membuat kita melirik, kemudian kita merubah posisi arah kiblat, otomatis itu membatalkan sholat kita. Ya, karena menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat. Kecuali kalau kita menghadap kiblatnya, kita tidak menghadap kiblatnya itu karena salah. Ingat, karena salah. Kalau karena salah, ya, pendapatnya dua. Sedang sholat, ternyata kita salah menghadap kiblat. Pendapat mayoritas ulama kita mengatakan kalau dibenarkan oleh orang lain, silahkan gini, salah madhabnya harusnya ke sana. Nah, tinggal belok saja ke arah yang benar. Ini pendapat yang paling masyhur. Nah, ada juga pendapat sebagian Syafi'iyah yang mengatakan kalau tahu itu salah, maka dia harus membatalkannya, mengulanginya sholat ke arah yang benar. Tapi pendapat yang menurut saya lebih dekat kepada kebenaran adalah langsung mengarah kepada arah kiblat meskipun kita sedang sholat. Gitu ya. Dengan catatan ingat, ini karena kesalahan. Sedangkan yang sedang kita bahas bukan tentang kesalahan, tapi lupa atau sengaja, lebih-lebih sengaja. Ya. Jadi tiba-tiba kita mengarahkan arah kiblat kita ke arah yang lain, maka itu membatalkan sholat kita. Yang kelima, wujudu naqidhin lil wudu'i khilalis salati yubtiluha. Jika kita menemukan hadas, ya, jika kita menemukan hadas atau terjadi hadas pada diri kita pada saat sholat, saya kira ini jelas ya. Tiba-tiba, misalnya Patesa, Patesa disebut. Tiba-tiba Patesa lagi sholat subuh, misalnya keluar gas Patesa. Ini saya kira sama-sama kita pahami, terjadi hadas tertentu pada saat sholat. Otomatis hadas ini menyebabkan sholat kita batal. Keluar gas atau keluar sisa, air seni kita, sisanya ternyata keluar. Dan karena itu Bapak Ibu, kita disunahkan untuk kalau habis buang air kecil, disunahkan untuk menunggunya. Jadi setelah selesai jangan langsung pergi. Jadi setelah selesai mengeluarkannya, itu terutama laki-laki disebut oleh para ulama kita berdehem, namanya dehemnya. Gitu. Dehemnya. Jadi ngedehem 3 kali supaya mendorong yang sisa-sisa. Bahkan disebut di sebagian kitab fikih kita dianjurkan juga untuk mengurutnya bagi laki-laki.
Ya, jadi jangan sampai ada yang tersisa. Kalau misalnya kita berdiri, kemudian yang tersisa itu keluar, itulah yang disebut dengan hadas barusan. Ya, terjadinya hadas sebelum atau pada saat kita melakukan sholat. Ya. Yang kesekian, inkishaful aurah khilalas sholat. Inkishaful aurah, terbukanya aurat pada saat kita melaksanakan sholat. Jadi pada saat kita melakukan sholat dan aurat kita terbuka, maka saat itu batal sholat kita. Kecuali jika aurat itu aurat yang sedikit dan cepat kita tutup. Ya, kalau laki-laki punten, yang terkadang terjadi di beberapa masjid, kalau pakai kaos agak apa itu namanya? Ya pendek, ada yang namanya kaos apa gitulah, yang pendek gitu. Nanti pada saat sujud, kaosnya ketarik, celananya ketarik ke belakang. Yang kelihatan adalah saya tadi nyari kata yang bagus apa ya? Oke lah, belahannya. Belahannya itu kaosnya ketarik ke depan, celananya juga ketarik ke bawah. Akhirnya yang kelihatan belahannya. Nah, itu inkishaful aurah. Terlihat aurat, terbuka aurat. Itu kira-kira aurat yang besar apa enggak itu? Kalau belahannya sih besar ya, sedang. Kalau tidak segera ditutup, kalau segera ditutup, gitu ya, segera ditutup dan berarti tertutup lagi, maka tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dibiarkan terus, apalagi setiap sujud, itu bisa batal. Ya, sujudnya kan berkali-kali tuh. Termasuk ibu-ibu misalnya. Jadi yang disebut dengan inkishaful aurah, aurah itu terbuka kalau satu di tempat aurat, aurat yang terbukanya banyak. Yang kedua lama, gitu ya. Nah, ibu-ibu misalnya karena angin besar, mukenanya terbang. Nah, terbang kan berarti kan terbuka tuh, banyak yang kelihatan auratnya. Udah gitu karena terbang dia harus mengejarnya, itu cukup lama tuh, baru ditutup lagi, maka batal. Tapi kalau cuma sekedar, misalnya ibu-ibu apa ya yang biasanya tersingkap tuh, apa bu? Tangannya mungkin ya, tangannya tersingkap sedikit, kemudian pada saat tersingkap langsung dia tutup lagi. Nah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau tersingkap dan dibiarkan terus tersingkap sekian waktu, nah itu termasuk inkishaful aurat, terbukanya aurat pada saat sholat. Yang kesekian, entah yang keberapa. Yang kesekian adalah ayasbiqal ma'mumul imami amdan. Ini penting. Mendahului gerakan imam amdan secara sengaja. Itu termasuk yang membatalkan sholat. Secara sengaja, ingat. Tapi kalau mendahului imam tidak sengaja, misalnya Pak Ustadz Andi sudah bangun dari sujud, atau belum bangun dari sujud, masih sujud, kita ada satu orang misalnya yang sudah bangun duluan, tapi bukan karena sengaja, karena tidak ngeh. Lah, saya kira tadi saya dengar Allahu Akbar gitu, pokoknya nggak sadar, nggak tahu. Nah, kalau tidak tahu maka tidak membatalkan puasa, puasa lagi, membatalkan sholat, tapi dia harus kembali ke asalnya, turun lagi, gitu ya, sampai imam kemudian merubah gerakannya, baru kita ikut imam, gitu ya. Kalau dilakukan amdan sengaja, maka mendahului imam itu termasuk yang membatalkan sholat. Selanjutnya yang kesekian, kita bercepat, yang kesekian, hudutsu najasatin ghairi ma'fuwin, adanya najis pada saat kita sholat yang menempel pada pakaian kita atau tempat sholat kita, dan najis itu besar. Contoh, besar itu maksudnya berbau, jumlahnya juga besar. Kecuali kalau sedikit,
Ya, misalnya yang sedikit kita lagi sholat, sudah 3 rakaat begitu misalnya, pengen sholat zuhur, tiba-tiba kita melihat ada tai cicak. Ya, misalnya di sajadah kita, ada tai cicak nih. Dari tadi sholat nggak ngeh, tapi tai cicaknya itu misalnya sangat kering. Kalau sedikit dan sangat kering, maka itu tidak membatalkan. Kecuali kalau tai cicaknya seember. Oh. Dan masih anget. Ya maksudnya ya. Masih anget misalnya. Dan masih berbau. Nah, kalau itu yang terjadi, maka membatalkan sholat. Tapi kalau cuma satu dan sudah sangat kering, biasanya disebut oleh para ulama kita tai burung dan kotoran burung yang sudah kering, kan kadang nempel di jalan gitu ya, di tempat duduk pinggir-pinggir jalan, plek, tapi dia udah kering banget. Yang kalau kena angin tuh ser gitu ya. Nah, itu kalau nempel di baju kita sebelum sholat misalnya, dan itu sudah tidak berbau dan sangat kering, bahkan kita kibas gini dia akan begitu, itu tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau masih lagi jalan mau ke masjid, tiba-tiba langsung dari sumbernya dia lagi terbang, dia langsung masih hangat, masih basah, masih berbau, nah berarti itu membatalkan. Karena najisnya nempel pada tempat sholat ataupun pada pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Yang kesekian, ad-dhahik fi shalah bisautin. Yang membatalkan sholat juga adalah tertawa. Tertawa ini termasuk yang membatalkan sholat kita. Ya, bahkan disebut di sini ijma' para ulama ala butlanis shalah bid-dhahik. Tertawa itu sepakat para ulama kita menyebut bahwa tertawa membatalkan sholat. Kecuali kata Imam An-Nawawi, tabassum la ba'sa bit tabassum. Tabassum itu senyum, enggak ketawa. Senyum ya, karena apa ya misalnya? Yang bikin kita tersenyum lagi sholat apa Pak? Ada orang jatuh di depan kita gitu misalnya. Yang itu lucu gitu misalnya, jatuh lucu gitu. Kalau sampai ketawa, berarti batal. Tapi kalau mesem atau tersenyum dikit, kata An-Nawawi, la ba'sa bit tayammum, la ba'sa bit tabassum, tidak apa-apa. Wa in ghalabahu dhahik wa lam yuqawi ala dam'ihi, fala tubtilu shalah bihi in kana yasiran. Tidak membatalkan salat jika senyumnya itu sedikit, ya, senyum-senyum mesem gitu, itu tidak membatalkan. Oke? Baik. Yang selanjutnya yang terakhir, idza wujidal mutayammimil ma. Yang terakhir yang membatalkan sholat kita juga adalah jika orang yang bertayamum, karena tidak tayamum itu sebabnya apa? 2. Sebabnya adalah 1, tidak ada air. 2, ada air tapi tidak mungkin digunakan untuk berwudu. 1, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi tidak mungkin digunakan untuk berwudu. Misalnya tidak mungkin itu ada tapi sedikit. Misalnya, atau ada kitanya sakit. Nah, itu tidak bisa digunakan tuh. Nah, maka boleh tayamum. Nah, seseorang yang sudah tayamum misalnya karena faktor pertama, karena air tidak ada, akhirnya dia tayamum. Setelah rakaat ketiga, ternyata air muncul, kedengeran di keran belakang, gitu ya. Lah, ada air, sholat kita belum selesai. Maka itu membatalkan sholat kita. Kenapa? Ya, karena air kitanya belum selesai sholat, air yang harusnya kita gunakan sebagai taharah, bersuci, menggunakannya itu sudah muncul. Kecuali kalau sholatnya sudah selesai, air muncul. Nah, itu tidak perlu mengulanginya. Idza wujidal mutayammim alma, apabila seseorang yang bertayamum untuk sholat menemukan air khilalas sholat, pada saat dia sedang sholat, ya, sedang sholat dan dia mampu untuk berwudu, kecuali karena sakit, ya, tangannya sebelah kiri jatuh,
tidak boleh kena air misalnya. Yang sebelah kanan habis operasi, nggak boleh juga kena air misalnya. Akhirnya dia bertayamum. Nah kalau begini nggak ada masalah. Sedang tayamum air muncul misalnya. Kenapa? Ya, karena dia juga kalaupun ada air nggak bisa bertayamum. Nah, lanjutkan sholatnya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat kita. Baik, masih ada waktu kan? Dikit lagi ya, nambah lagi deh satu lagi. Makruhatus sholat, kita masuk pada hal-hal yang dimakruhkan. Kalau tadi yang membatalkan, kalau ini yang dimakruhkan. Apa saja yang dimakruhkan? Yang pertama, yang dimakruhkan dalam sholat kita adalah yukrahu lahul abath bisaubihi au bibadani. Dimakruhkan bermain-main dengan badan tertentu, maksudnya dengan anggota badan tertentu, atau bermain-main dengan pakaian dan semisalnya. Lagi sholat, mainin kancing misalnya. Sholat sambil mainin, apalagi ngitung kancing Pak RW. Wah, lagi sholat. Kalau itu malah bisa batal kalau sampai ngitung. Nah, atau kadang sambil mainin apalah, atau gini, lagi sholat. Nah, itu yukrah, dimakruhkan melakukan kelalaian atau bermain-main dengan bajunya, dengan anggota tubuh lainnya pada saat sholat. Ya, itu yukrah, dimakruhkan. Berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul dalam hadis yang sahih, la tamsahil hasa, janganlah engkau mengusap-usap kerikil, wa anta tusalli, dan engkau dalam keadaan sholat. Kenapa janganlah mengusap-usap kerikil? Karena ini sering terjadi di zaman Rasul. Di zaman Rasul nggak kayak kita, udah pakai karpet, udah pakai ubin. Zaman Rasul masih pasir. Kadang ada kerikil-kerikil yang ya sambil sholat, sambil dipegangin gitu ya. Apalagi khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat, ada dalam sebuah hadis lagi khutbah Jumat, karena sambil dengerin di depannya ada kerikil. Nah, dipegang-pegang gitu itu tuh. Atau mungkin kalau kita ngelihat pasir kan kadang kita nyoret-nyoret pasir. Nah, itu bagian yang dilarang. Ya. Kalau zaman kita mungkin ya itu tadi tuh. Pada saat mendengarkan khutbah dia sibuk dengan, saya pernah lihat protok kepala juga, badan juga protok itu lagi khutbah. Bahkan ada yang gunting kuku pada saat khutbah. Apalagi tidur pada saat khutbah. Waduh, lebih parah lagi. Nah, dalam sholat tidak boleh melakukan sesuatu yang melalaikannya. Ya, baik bentuknya tadi hasal, ya, kerikil, ya, pakaian, dan wasilah-wasilah yang lainnya. Yang kedua, dimakruhkan juga an-nazar ila ghairi mawdi'i sujudih. Dimakruhkan dalam sholat melihat selain tempat sujudnya. Ya, dalam sholat mata kita ke langit-langit misalnya, atau mata kita ke samping, ke kanan, ke kiri misalnya. Itu juga dimakruhkan an-nazar, melihat selain ke tempat sujud, gitu ya. Berarti dianjurkan untuk kita melihat ke tempat sujud. Kalaupun kita melihat orang lain matanya kemana-mana, tidak sampai membatalkan sholat, tapi dimakruhkan. Sebagaimana ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pada saat sholat, dan ini penjelasannya sholat sunnah, di dalam rumah beliau. Kemudian Rasulullah melihat dalam sholatnya, ya, ada gambar atau tulisan pada hordeng ya namanya. Nah, hordeng yang dipasang oleh Aisyah. Ya. Nah, pada sholatnya Rasulullah kemudian melihat itu. Kan itu biasa ya, gambar-gambar umum saja gitu ya. Kadang kan nempel pada hordeng, nempel pada taplak meja, kadang ada gambar burung gitu ya.
Nah, zaman itu juga Rasulullah SAW melihat itu dalam sholatnya. Setelah sholat, Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk keluarkan ia karena mengganggu sholatku. Dan Rasulullah tidak mengulanginya. Berarti makruh, tapi tidak sampai membatalkan. Termasuk yang mengganggu dan dimakruhkan adalah kita sholat menggunakan baju pakaian jaket yang di belakangnya ada tulisan. Apalagi tulisannya gede. Jarum super. Atau apalah gitu bacaannya. Itu yang mengganggu sholat kita. Ya, kita sholat jadi ngeliatin, aduh ini bacaannya apa, gambarnya apa. Itu tidak sampai membatalkan, tapi dimakruhkan. Nah, sebisa mungkin kita jangan menggunakan pakaian yang bergambar di bagian belakang, apalagi bertulisan, gitu ya. Dan kalaupun itu terjadi dalam sholat kita, itu tidak sampai membatalkan. Termasuk yang repot kalau sholat di belakang truk ya. Sholat truk. Biasanya tulisannya aneh-aneh. Nah, itu mengganggu. Nah, itu makruh. Yang ketiga, au yughmidhu 'ainaihi athna as-salah in kana dzalika yukhillu bil khushu'i fi shalah. Dimakruhkan juga untuk memejamkan kedua matanya. Ya, jika ada jikanya. Jika memejamkan kedua mata justru mengganggu kekhusyuannya. Nah, jadi kalau meram itu biasanya akan datang apa itu namanya? Gambaran-gambaran tuh, datang apa namanya? Bayangan-bayangan kalau merem. Nah, kalau itu mengganggu sholat, maka itu dimakruhkan. Ya. Nah, tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini pendapat Syafi'iyah secara umum, sedangkan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari kalangan Hanabilah mengatakan jika merem itu merusak khusyuk, maka makruh. Tapi kalau merem justru membuat khusyuk, maka sebaliknya dia tidak makruh. Contohnya tadi, kita lagi sholat, Allahu Akbar, di depan kita ada orang pakai pakaian yang kita selalu melihatnya, maka lebih baik merem gitu. Nah, jadi tergantung kondisinya. Tapi hukum asalnya meram itu dimakruhkan dengan catatan jika menyebabkan tidak khusyuk. Yang kesekian, an yusalli fi malabisin la takshiful aurah walakinnaha la tatanasab ma jalali manzilatis salat. Dimakruhkan juga menggunakan pakaian yang pakaian itu menutup aurat, tapi pakaian itu tidak cocok, tidak pantas untuk sholat. Ya seperti tadi tuh ada pakaian di belakangnya gambar, atau sholat berjamaah cuma pakai kaos dalam bagi laki-laki, kaos dalam yang sampai sini, nah, tapi bawahnya pakai celana panjang, sah apa enggak? Sah. Cuma orang yang melihatnya kan jadi kepikiran itu. Ya kan akan bertanya-tanya kan masalah ini berjamaah. Orang yang lain, waduh, kok ya macam-macam pikiran itu. Nggak ada adab. Ya, jadi orang akan terpengaruh dengan itu. Apalagi kalau di sampingnya kan cuma pakai segini, kaos dalam tuh ya, ya kan. Apalagi pas Allah, waduh, mana-mana tuh wanginya misalnya. Ya, selanjutnya an yusalliya wa huwa yudafi'ul akhbatsain. Dimakruhkan bagi orang yang sholat sambil menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Sholat sambil nahan. Maka yang benar adalah kalau mau sholat, biasanya subuh ya, mau sholat subuh biasanya rata-rata orang sakit perut tuh bangun tidur. Pengennya buang air. Kalau memang harus buang air aja dulu. Jangan sampai sholat sambil nahan. Tapi sholat dia, gitu. Gak sampai membatalkan, tapi pasti nggak khusyuk. Ya. Apalagi kalau, saat mandinya lama banget nih. Nah, itu makruh. Tidak boleh.
Berdasarkan hadis sahih kata Rasul, la yusalli ahadukum wa huwa yudafi'ul akhbathain. Tidak dianjurkan salah satu di antara kalian sholat dalam keadaan menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Yang terakhir, an yusalliya bihadratit ta'am. Dimakruhkan sholat pada saat makanan sudah tersedia dan dia sudah lapar. Ya, Pak RW sudah lapar. Misalnya Pak RW, makanan sudah tersedia, minuman sudah jadi, tinggal colek doang, selesai. Pas mau nyolek, Allahu Akbar, zuhur. Dahulukan sholat, apa makan tuh? Dianya sudah lapar dan makanan sudah tersedia. Nah, maka dianjurkan untuk mendahulukan makan daripada sholat. Kenapa? Rasul bersabda, la yusalli ahadukum bihadratis salah, atau la salata bihadratit ta'am. Maaf, bihadratit ta'am bukan bahagian salat. Bihadratit ta'am, tidak ada salat pada saat makanan sudah tersedia. Di antara hikmahnya disebut oleh para ulama kita, jangan sampai kita salat ingat makan. Kalau makan ingat salat aman. Makan ingat salat nggak apa-apa, tapi jangan sampai salat ingat makan. Jadi silahkan makan selesaikan begitu, dan sholatnya boleh diakhirkan atau ditunda sementara waktu. Itu ya. Tetapi kalau misalnya enggak, saya mau sholat dulu karena sholat adalah yang utama dan yang pertama. Nah, itu keren. Tapi hadis ini sedang menjelaskan keumuman manusia. Secara umum manusia ada panggilan sholat, ada panggilan makan. Dianya lapar, makanan sudah jadi. Maka secara umum ini dimakruhkan. Tapi bagi orang-orang tertentu ya yang tetap mendahulukan sholat misalnya, bagi orang tertentu, tidak semua orang ya, tidak bisa dipukul rata. Kalau dia mau mendahulukan sholat dulu, cuma sekedar saya minum dulu aja, minum, setelah itu dia sholat. Nah itu juga tidak apa-apa. Tapi penjelasan di sini adalah untuk keumuman manusia secara umum. Oke, saya kira itu cukup ya. Silakan saya kembalikan ke Ustaz Andi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustaz. Enggak. Terkait tadi Pak Ustaz jelaskan terkait bacaan, bukan bacaan. Mungkin kalau tadi bukan bacaan sholat diucapkan waktu sholatnya. Nah kalau misalnya kasusnya itu adalah itu bacaan sholat, yaitu misalnya bacaan Al-Quran, cuma diucapkan bukan pasnya, misalnya pas bagian akhir itu dia sedikit baca Al-Quran gitu. Contohnya? Surat kecil atau surat apa, misalnya dia baca Al-Quran, dia lagi menghafal sesuatu, dia membaca itu tapi bukan pas berdiri, misalnya pas akhir-akhir gitu. Jadi membaca surat Al-Quran tapi pas akhir-akhir misalnya itu tentunya surat Al-Quran kan bisa jadi baca sholat tapi dibaca bukan pas waktunya. Itu yang pertama. Misalnya at-tahiyatul mubarakatus setelah selesai dia baca Al-Fatihah misalnya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait sebentar, yang itu tadi sengaja atau tidak sengaja? Sengaja memang pengen baca Quran. Oke. Terus yang kedua terkait misalnya tadi sampai juga berarti memakai pakaian yang bisa mengganggu konsentrasi jemaah lain itu makruh. Nah bagaimana kalau misalnya kasusnya pakaian itu buat sholat masjid di Indonesia misalnya, itu membuat orang bertanya-tanya seperti apa, apakah itu juga makruh? Itu dulu. Baik. Yang pertama, membaca bacaan sholat, membaca bacaan Quran di luar sholat. Kalau dia sengaja membaca ayat-ayat tersebut bukan di tempatnya, ya, maka itu tidak membatalkan. Tetapi tidak mencontoh sifat sholat Nabi. Misalnya Al-Fatihah dia baca di awal, memang rukun kan? Tapi sebelum terakhir
misalnya dia baca juga, atau qul huwallahu ahad setelah tahiyat, gitu ya. Menurut saya tidak membatalkan sholat, tetapi tidak mencontoh sifat sholat Nabi. Karena yang dibaca di tempat-tempat tertentu sudah dijelaskan oleh Rasul dong. Bacaan Al-Quran sudah dijelaskan oleh Rasul dong. Ya, bacaan Quran itu kan terjadi pada saat Al-Fatihah dan setelahnya, gitu ya. Kalau Al-Fatihahnya wajib, kalau yang setelahnya bacaan surat itu adalah sunnah. Sisanya di tempat-tempat sholat gerakan itu adalah doa-doa, ya kan? Tidak membatalkan, tetapi tidak mencontoh sifat sholat Nabi. Yang diperintahkan adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kedua, menggunakan pakaian ihram. Padahal bukan di tanah haram. Di Bogor dia sholatnya pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram. Otomatis orang akan ya bertanya-tanya. Bisa jadi yang belakangnya Allahu Akbar. Ini orang habis tawaf di mana? Ya, itu bagian dari kita meletakkan diri di posisi tanda petik disuuzonin orang. Nah, saya kira itu juga tidak bijak. Ya, walaupun kita yang melihatnya juga jangan berprasangka buruk. Bisa jadi dia nggak punya pakaian atau seluruh pakaiannya lagi dijemur. Dan dia mau sholat, cuma ada kain ihram gitu misalnya. Jadi satu, itu perbuatan tidak bijak bagi orang itu karena akan disorot sama orang, kecuali kalau di tanah haram, gitu kan. Yang kedua, kita yang melihatnya usahakan menahan diri untuk tidak suudzon. Tapi hukum asalnya ya, orang itu tidak meletakkan dirinya di atau tidak bijak berpakaian. Dan itu juga tidak dianjurkan ya. Jadi kita juga harus bijak. Jangan sampai kita ke masjid pakai celana pendek yang menutup menutup lutut, sholat menutup lutut itu kan sah. Tapi kan nggak bijak. Kan nggak beradab kepada Allah. Satu, yang kedua orang akan macam-macam tuh memandang kita, walaupun sah, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita suudzon kepada orang, tapi jangan juga menempatkan diri kita disuudzonin orang. Gitu. Ya, kita nggak boleh suudzon kan, satu. Tapi yang kedua, kita juga jangan menempatkan diri untuk kemungkinan orang bersuudzon kepada kita. Seperti tadi. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ini Pak Ustaz sehubungan dengan bacaan-bacaan yang membatalkan sholat. Biasanya kan kita kalau sujud terakhir di setiap sholat, kadang-kadang kita berdoa mendapatkan dari sujud terakhir itu. Apakah itu termasuk membatalkan sholat atau bagaimana Pak Ustaz? Biasanya kita berdoa, misalnya kita berdoa untuk keluarga, anak-anak atau misalnya ada doa yang bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Katanya itu doa-doa yang kira-kira memberikan kita semacam solusi, misalnya kalau kita ada masalah atau bagaimana. Apakah itu termasuk bacaan-bacaan yang membatalkan sholat? Seperti yang ada bacaan-bacaan tambahan untuk tidak boleh gitu selain daripada bacaan sholat. Iya. Bacaan sholat. Ya, begitu Pak Ustaz. Baik. Menambah doa pada saat sujud itu tidak masalah berdasarkan hadis aqrabu ma yakunu al-'abdu, saat yang paling dekat hamba dengan Tuhannya adalah inda sujud, pada saat dia sujud. Ya, dan bahkan ada redaksi yang mengatakan banyaklah kalian berdoa pada saat sujud. Sudah? Ini sepakat nih. Boleh. Jadi itu di luar bacaan sholat, tapi karena ada perintahnya berarti dibolehkan. Sudah? Yang jadi masalah adalah, jadi doanya boleh. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau doa itu dibacakan atau berdoa dengan doa yang bukan berbahasa Arab, atau berbahasa Arab
tapi lafadznya tidak diajarkan di dalam Quran, tidak juga dilafadzkan di dalam hadis. Nah, ini para ulama kita berbeda pendapat. Ya, yang aman adalah berdoa apa saja, pakai bahasa apa saja dalam hati. Itu aman. Tapi kalau mau dilafazkan seperti tadi, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, itu ada dalam Quran dong, dan itu bahasa Arab dong. Nah, kalau ini mayoritas ulama boleh. Jadi mayoritas ulama mengatakan kalau itu bacaannya bacaan sholat, bacaan dalam Quran ada atau diajarkan oleh Rasul, ya, teksnya ada dalam Quran, ada di dalam hadis, maka ini tidak ada masalah kalau kita lafazkan langsung. Yang jadi masalah adalah, masalah ini diperselisihkan kebolehannya atau tidak, adalah pakai bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ya Allah, misalkan sujud, ya Allah ampuni aku, misalnya begitu. Ya Allah minta ini, minta itu. Nah, itu boleh apa tidak? Diperselisihkan. Kalau dalam mazhab Hanabilah, itu justru boleh pakai bahasa apa saja. Tapi mazhab Hanabilah. Tapi yang saya kuatkan adalah boleh menggunakan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran atau bahasa hadis. Tapi kalau selain bahasa Arab, lebih baik dalam hati. Ya, jangan dilafazkan. Oke, karena kalau dilafazkan khawatir masuk ke dalam bab ini, membaca bacaan yang bukan bacaan sholat, apalagi pakai bahasa Sunda. Ya Allah, menyuhunkeun. Iya, boleh ya Bu Ustaz ya. Dalam hati kalau untuk bahasa non Arab. Ya. Kalau bahasa Indonesia sesuai hati kita nggak boleh ya Pak Ustaz ya. Dalam hati, Iya. boleh. Oh, iya. Dalam Bisa, hati. ya. Ya. Yang bisa Jangan dilafazkan. Tapi kalau yang ibu sebut tadi la ilaha illa anta, boleh. Karena itu hadis, karena itu doa yang disebut di dalam Al-Quran. Walaupun itu bukan bacaan Sholat. Iya, boleh. Makasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Enggak. Terkait itu, Pak. Ketika sholat jamaah kan kita harus mengikuti imam. Iya. Dan ketika yang tadi baca doa itu kan akan kita memakan waktu ketika imam sudah begini tahiyat akhir itu akan diperkenankan Ustaz. Sebentar, ya, satu dulu. ya terkait doa itu tadi. Jadi dia Pas sujud dia agak lama. untuk siapa nih, imam apa makmum? Makmum. Baik. Ya, Pak Tesa, terima kasih. Bagaimana dengan makmum yang pada saat sujud dia lama karena banyak yang diminta? Kan tadi boleh. Imam Pak Andi sudah Allahu Akbar. Sudah naik tuh, sudah duduk tahiyat akhir. Maka yang jamaahnya harus ngikut walaupun doanya belum selesai. Karena perintah Rasul innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sudah naik, sudah duduk tahiyat, kita masih begini, ini dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu haram. Kenapa? Karena bagian dari menyelisihi imam dengan sengaja. Dia begitu aja, sebentar doa saya belum selesai. Itu tidak diperintahkan. Jadi yang benar adalah perpanjang sujudmu bukan bagi imam, bukan bagi makmum yang sedang berjamaah sedangkan imamnya sudah naik. Jadi perpanjang sujudmu, bacalah doa yang panjang pada sujudmu ketika engkau sholat sendirian. Oke, itu bagus Pak Tesa pertanyaannya. Ya, masalahnya itu sudah ada di iklan juga ya. Yang lain sudah Allah, dia masih begitu, ternyata warnanya sendiri beda. Oh, ternyata iklan pemutih. Ngajarin nggak bener juga itu jadinya. Gitu ya Pak Desa. Baik, tadi Ibu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 3 hal sebenarnya Ustaz yang mau ditanyakan ini, mohon maaf. Yang pertama, kalau kita di satu tempat yang kita tidak tahu arah kiblat Ustaz. Walaupun kita udah misalnya pakai kompas biasanya yang ada di tahun itu ternyata keliru gitu ya. Dan kita sudah selesai menjalankan sholat itu apakah harus kita ulangi atau tidak gitu? Atau bahkan berhari-hari kita tidak tahu bahwa kiblat kita itu ternyata salah. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Langsung saya jawab ya, takutnya lupa. Yang pertama,
Maaf saya, karena nanti kalau tiga saya lupa. Yang pertama, saya ngambil pendapat yang mengatakan kalau sholat itu sudah terjadi, sudah selesai, meskipun berhari-hari, baru tahu setelah itu, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Kecuali kalau sengaja, nah itu beda. Oke. Yang kedua, ini kalau dalam keadaan kedaruratan, Ustaz. Misalnya kita tidak mungkin mengganti pakaian kita dalam 2 hari gitu ya, dan pasti itu kondisinya akan kotor atau mohon maaf kalau kita buang air kecil barangkali ada yang terciprat gitu ya. Itu juga bagaimana Ustaz dalam kondisi kedaruratan gitu. Misalnya kita ada di tengah hutan atau di dalam perjalanan di atas pesawat yang barangkali bisa 24 jam atau lebih gitu ya. Itu bagaimana, apakah tetap sholat kita itu mohon maaf itu jadi tetap makruh atau bahkan nggak ada nilainya Ustaz? Itu. baik, langsung saya jawab ya. Kaidahnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, nggak boleh makan babi. Ibu bapak naik ke hutan, cuma ada babi doang. Akhirnya dipanggang tuh babi karena darurat, menjadi boleh. Termasuk itu. Harusnya pakaian kita harus bersih dari najis. Tapi karena di tempat yang kita nggak mungkin ganti pakaian, kita nggak mungkin mencucinya karena di tempat umum dan begitu seterusnya. Kalau masuk darurat maka tubihul mahdurat, yang dilarang menjadi dibolehkan. Oke, masuk kondisi darurat. Enggak. Yang ketiga Ustaz, gini, kalau seandainya kita terpaksa melakukan sholat, ini pengalaman pribadi saja saya ceritakan Ustaz Alisun. Di Cina itu kita dilarang untuk sholat di tempat publik. Artinya kalau kita misalnya dalam perjalanan atau misalnya sudah tiba waktu sholat, kita berada di entah di mall, entah di public area lah, gitu ya. Itu di sana dilarang untuk kita sholat di tempat publik. Artinya melakukan ritual keagamaan itu dilarang. Nah, saya suatu saat terpaksa mencuri sholat sambil duduk, Ustaz. Sholat sambil Duduk, karena untuk mengabdi supaya polisi atau siapapun juga nggak komplain gitu ya. Itu gimana sih? ya. Oke. Itu saja Ustaz, makasih. Baik, sami-sami Ibu. Kalau itu masuk darurat ya berarti dibolehkan. Tapi hukum asalnya, tadi kan darurat ya. Tapi hukum asalnya, sholat wajib itu harus berdiri, Bu, Pak. Jadi sholat wajib itu rukunnya harus berdiri, kecuali ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa berdiri. Kalau itu kan darurat. Kalau berdiri nanti ketahuan, berarti sholatnya duduk. Kalau misalnya kita di kendaraan misalnya, kalau mungkin berdiri, maka usahakan berdiri. Walaupun setelah itu kita duduk. Misalnya, Allahu Akbar berdiri. Nanti pas rukuknya, karena sempit di atas kendaraan dan begitu seterusnya, duduk. Rukuknya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, nanti berdiri lagi. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya berarti dari awal sampai akhir, duduk. Ya. Dalilnya adalah waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian. Qumu lillahi qanitin, dalam sholat kalian dalam keadaan tunduk patuh pada Allah. Jadi hukum asalnya adalah harus berdiri. Tapi itu kondisi darurat berarti kan. Di negara tertentu, di Cina apalagi misalnya, kalau ketahuan sholat berdiri apalagi kelihatan, nanti bisa mudarat. Nah, berarti masuk ke bab darurat. Insya Allah tidak ada masalah. Ingat, ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tuh? Oh, mana? Jadi ada bahasan orang yang menyelesaikan sholat. Di bahasan yang lalu kan ada bahasan imam sebagai juga bagi kamu. Nah, andaikan sholatnya sudah selesai, apakah imam masih menjadi sutra bagi masuk? Tidak. Kalau sudah selesai, orang yang di depan kita itu sudah tidak lagi sutra. Ya, kan saya di belakang Pak Arif. Adib. Apa-apa. Saya di belakang Pak Ali. Pak Ali adalah sutra saya. Tapi kalau sudah selesai, ya
sudah tidak lagi sutra, gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai sajadah, menurut saya sajadah ujung itu adalah sutra, karena dia pembatas. Nah, cuma masalahnya kalau sajadah kita kan sama nih dan nggak ada ukurannya, gitu ya. Dan sutra itu sunnah, ya sunnah. Tidak wajib, kalaupun ada orang yang tidak pakai sutra, tidak membatalkan. Tapi sunnah, Rasulullah selalu melakukan hampir di setiap sholat. Kalau sholatnya di luar Masjid Nabawi. Ya. Yang kedua, saya itu memperbaiki akidah untuk yang sholat. Memperbaiki? Kiblatnya salah, untuk mengulangannya. Baik. Dan posisinya udah sholat. Baik. Kiblatnya salah. Dia lagi sholat, kiblatnya salah. Di zaman Rasul itu terjadi 2 kali, setahu saya 2 kali ada sholat yang pertama Rasul, yang kedua para sahabat. Ada 2 kejadian kaum muslimin sholat menghadap kiblat yang bukan ke arah Ka'bah. Yang waktu itu memang terutama Rasul. Maka ada masjid kiblatain. Nah, cara kita memperbaiki orang yang salah kiblat, kasih tahu salah kiblatnya, yang benar ke sana misalnya. Jadi jelas arah yang benar ke sana. Supaya dia memperbaiki cukup sekali. Langsung saja menghadap ke arah yang benar. Jangan bilang kiblatnya salah. Nanti dia begini. Setelah itu bukan ke situ. Masih nggak jelas juga. Akhirnya dia ke sana. Bukan ke situ. Nanti dia akan batal. Gimana sih ngasih tahu yang benar? Jadi ngasih tahunya usahakan sekali kasih tahu, selesai masalah. Soalnya salah kiblat Pak, ke sana. Nah, langsung dia ke sana. Jangan salah kiblat. Dia nyari-nyari lagi. Masih salah Pak. Oke. Sami-sami, dan itu dilakukan oleh malaikat Jibril. Waktu Rasulullah menghadap ke Masjid Aqsa, langsung diarahkan ke Masjidil Haram. Jadi disebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi langsung dikasih tahu arahnya mana, ke Masjidil Haram, dan Rasul tahu Masjidil Haram itu mana. Gitu ya. Ada lagi? Terakhir, wah banyak 1, 2, 3, 4. Terserah Pusat Andi deh. Yang mana? Ada di belakang dalam, terserah. Isan, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pas di sekolah itu pernah diajari kalau kan kita gerakan Ustaz. Ya. Nah, kata Ustaz fikih saya itu kalau ada misalnya ada gerakan nih, habis itu dia tangannya lagi, itu jadi berubah tangan lagi apa itu benar? Berubah apa? Jadi nol lagi gitu, maksudnya tiganya itu kan gerakan tadi sekali kan jadinya gitu lagi. Apakah itu benar? Dari nol tuh maksudnya gimana? Misalnya nih dari kepala, Oke. habis itu dia angkat lagi. Oke. Nah kata Ustaz saya itu dari tangan kan dapat 1 jadi 0 lagi. Iya. Jadi ya. Makasih siapa? Ihsan. Dalam mazhab Syafi'iyah memang begitu. Jadi yang membatalkan itu satu gerakan, yang gerakan itu mutataliyah. Berurut. Satu dilakukan lagi gitu ya. Tapi kalau satu melakukan yang lain, nah itu nggak dianggap tuh. Setelah itu melakukan lagi dengan gerakan yang sama, karena yang kedua itu yang lain tidak dianggap mutataliyah. Gitu ya. Dalam mazhab Syafi'iyah saja, tapi kalau mazhab yang lain tidak diukur sedetail itu. Pokoknya kalau banyak gerakan, yang gerakan itu dianggap merusak gerakan sholat atau berlebihan, itu membatalkan. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah betul. Hebat. Gimana Ustaz Andi? Terserah, cukup? 2 pertanyaan lagi nggak apa-apa ya? Atau WA? Boleh. Waduh, saya ikut yang mana nih? Ya? Ada waktu. Waktu sih udah nggak ada. Sudah 6:30. Nanti aja lagi ya. Punten ya. Baik, hatur nuhun Bapak Ibu. Kita akhiri, nanti boleh WA saja ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul.